Halo, nama saya Rati Pertiwi dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Applikom. Dosennya Pak Randi. Baiklah, saya akan lanjutkan judul penelitian saya, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen pada warung sate Sudi Mampir di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Pada penelitian ini saya akan membahas 3 bab dan juga ada lampirannya. Pada bab 1, pendahuluan, A, latar belakang, B, perumusan masalah, C, tujuan penelitian, D, kegunaan penelitian. Pada bab keduanya pembahasan, yaitu A, rekapitulasi data penelitian, B, output tabel atau grafik SPSS yang di dalamnya variabel view, data view, output deskriptif, statistik, output diagram kartesius. Pada bab ketiganya, bab penutup, ada kesimpulan. Lampiran, terdapat dokumentasi seperti bukti turun di lokasi warung sate Sudi Mampir, penelitian mencari data. Yang kedua, bukti lembar kuesioner yang sudah diisi responden. Lanjut lagi, saya akan menjelaskan pada bab satunya. Latar belakang, warung sate Sudi Mampir merupakan warung sate yang legendaris di Kabupaten Landak. Warung sate ini sudah berdiri sejak tahun 2001 sampai sekarang, yang saat ini dikelola oleh Pak Mulyanto sebagai generasi kedua. Warung sate Sudi Mampir ini juga membuka 3 cabang pribadi, yaitu ada 2 yang terletak di Kecamatan Ngabang dan 1 terletak di Singkawang. Warung sate Sudi Mampir menyajikan menu sate kambing sebagai menu utamanya. Dan warung sate ini juga menyajikan menu sate ayam, gulai kambing, tongseng ayam, tongseng kambing sebagai menu tambahan beserta tersedianya aneka minuman pada umumnya seperti air mineral, teh manis atau teh tawar, es jeruk atau jeruk hangat dan teh botol. Dan ditinjau dari segi harganya, sate kambing diberi harga sebesar 40.000, terdiri dari 10 tusuk sate, nasi dan minumnya. Berdasarkan dari wawancara dengan supervisor di warung sate Sudi Mampir, pelanggan yang datang mencapai 20 orang sampai 50 orang secara umumnya dalam satu hari. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil perbandingan antara harapan dan kenyataan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada warung sate Sudi Mampir. Yang kedua, bagaimana analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada warung sate Sudi Mampir. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian ini. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada warung sate Sudi Mampir. Dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang pertama penulis untuk memperoleh wawasan pengetahuan teori-teori yang diperoleh selama berada di perkuliahan sebagai gambaran untuk bahan studi perbandingan dengan kesesuaian fakta yang ada. Yang kedua, untuk pihak lain dapat dijadikan sebagai masukan atau mengembangkan wawasan ilmiahnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pelayanan. Selanjutnya,
Bab 2 ini membahas tentang rekapitulasi data penelitian. Rekapitulasi hasil penelitian dilakukan untuk memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai hasil penelitian, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah tentang aspek-aspek mana yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Rekapitulasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. Ini dapat dilihat pada tabel rekapitulasi data penelitiannya. Ini saya rekap dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden dan saya rekap dalam bentuk Excel. Selanjutnya, saya akan membahas output tabel atau grafik SPSS. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistika, ilmu sosial. SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen data yang di dalamnya seleksi kasus, penajeman file, pembuatan data turunan, dan dokumentasi data, kamus metadata ikut dimasukkan bersama data tersebut, dan juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Dan di sini terdapat variabel view dapat dilihat pada tabel ini, dan hasilnya ada pada data view. Dapat dilihat. Saya akan lanjutkan. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik yang di dalamnya ada simbol N, minimum, maksimum, min, standar deviation. Pada SPSS, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengklik menu ke klik analisis deskriptif statistik, kemudian terdapat pilihan deskriptif dalam penelitian. Perintah-perintah ini sering diabaikan karena memang dalam beberapa fungsi analisis lain sudah otomatis tercantum analisis deskriptifnya. Ini adalah hasil output deskriptif statistiknya yang dari hasil rekapan data view-nya tadi. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, ini saya buat dari modul langkah pembuatan grafik. Yang pertama, pilih menu graph, legacy, dialog, scatter atau dot, pilih sampel scatter, define. Pada kotak dialog yang tampil, pindahkan variabel harapan dan kenyataan ke kotak Y, axis dan X axis. Kemudian dimensi kepuasan ke kotak label, cases, by, dan klik OK. Selanjutnya, klik menu option, klik add axis reference line sehingga muncul properti, klik tab reference line, isikan min pada kotak satu. Kemudian klik apply dan close pada bagian garis vertikal sebagai berikut. Jadi lakukan hal yang sama untuk memunculkan garis horizontal, cuma pada menu option yang dipilih adalah Y, axis reference. Pada card editor, klik salah satu titik yang ada dalam grafik. Kemudian klik menu elemen dan pilih show data label. Ini adalah hasil outputnya, diagram Cartesius, yang dimana di sini terdapat harapan dan kenyataan. Dapat dilihat pada tabel ini.
Selanjutnya saya akan memperjelaskan dari output diagram Kartesius tadi. Pada kuadran satunya menunjukkan kebersihan yang memiliki harapan tinggi dari konsumen. Namun dalam kenyataannya sangat rendah atau tidak sesuai harapan konsumen, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan mendapatkan prioritas utama dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Kuadran kedua menunjukkan pelayanan yang memiliki harapan tinggi atau sangat penting bagi konsumen, namun pada kenyataannya dimensinya rendah sehingga tidak sesuai harapan konsumen dan perlu melakukan perbaikan dalam pelayanan. Pada kuadran ketiganya menunjukkan ruangan yang memiliki harapan tinggi dari konsumen, namun dalam kenyataan sedikit rendah atau tidak sesuai harapan konsumen, sehingga perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Kuadran keempatnya menunjukkan pramusaji yang memiliki harapan tinggi dari konsumen, namun dalam kenyataannya dimensinya rendah atau tidak sesuai harapan konsumen, sehingga perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya pada bab ketiga penutup, kesimpulannya dari secara keseluruhan pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen adalah kurang puas dibandingkan harapan. Berdasarkan min skornya, harapan dan kenyataan menunjukkan kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen masih rendah atau tidak sesuai, sehingga perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Dari analisis pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen berdasarkan diagram Kartesiusnya tadi adalah kuadran satunya direkomendasikan mendapatkan perhatian dan mendapatkan prioritas utama dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Kuadran keduanya direkomendasikan melakukan perbaikan dalam pelayanan. Kuadran ketiganya direkomendasikan mendapat perhatian dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Kuadran keempatnya direkomendasikan mendapat perhatian dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya, dokumentasi. Ini bukti saya turun di lokasi, tepatnya pada warung sate Sudi Mampir, untuk meneliti dan mencari data di warung ini. Dan saya juga lampirkan bukti lembar kuesioner yang sudah diisi oleh responden yang pernah berkunjung di tempat ini, tepatnya pada warung sate Sudi Mampir. Berikut saya akan memperlihatkan kuesionernya yang sudah diisi. Ini saya berikan pada 30 responden. Oke, sekian presentasi tugas penelitiannya. Saya ucapkan terima kasih.